memberikan satu-satunya juru selamat bagi umat manusia yang mereka perlu terima, yang dari saya dan saudara perlu kita perdengarkan, saudara. Sehingga bagaimana mungkin saya dan saudara saat ini sebetulnya diingatkan hanya mengejar tujuan duniawi, hanya ingin memuaskan apa yang menjadi keinginan mata dan hati, sedangkan kita melupakan panggilan yang surgawi yang lebih mulia. Sehingga dari sini sudah kembali kita diingatkan, saya diingatkan untuk kita, untuk saudara boleh berlari-lari mengarahkan apa yang ada di depan. Karena tadi pagi juga Ibu Wawan datang, Ibu Wawan sudah tidak bisa berjalan, Ibu Wawan tidak bisa berlari, saudara. Tapi mungkin saya dan saudara saat ini bisa berlari secara fisik, tetapi untuk diri kita, tidak berlari untuk Tuhan. Banyak orang yang masih bisa berlari secara fisik, hanya berlari untuk dirinya sendiri, untuk dipuji, untuk dipuja, untuk mendapat kekayaan dan kenikmatan dunia. Tidak berlari untuk Kristus, yang seharusnya saya dan saudara rindukan pertemuan. Sehingga kembali saudara saat ini, kita pun diingatkan untuk berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi yang dari Allah dalam Kristus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu, saudara. Biarlah kita bertumbuh untuk menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Bukan hanya di dalam pengetahuan, bukan hanya di dalam pengertian bisa membaca Alkitab dari A sampai Z. Tidak akan berlaku, saudara. Pada akhirnya mungkin saya dan saudara akan meninggalkan Kristus jikalau hanya kita mengerti di dalam pengetahuan, mendalami, mendapatkan titel doktor, tanpa saya dan saudara mempunyai satu iman yang sederhana untuk hidup di dalam Kristus. Kita bisa meninggalkan. Lebih-lebih kita akan menerima kekecewaan, dan akhirnya saya dan saudara akan meninggalkan pelayanan dan gereja dan kekristenan, saudara. Kalau hanya sebatas pengetahuan, karena mungkin suatu saat saudara akan kecewa dengan saya akan kecewa dengan saudara. Tetapi jika di dalam firman Tuhan yang saya dan saudara baca kita iman, kita tidak akan meninggalkan Kristus. Dan mungkin juga saat ini banyak orang meninggalkan Kristus. Ingatkan mereka, kasih Yesus itu begitu dalam untuk mereka juga boleh kembali. Dunia ini begitu membawa mereka meninggalkan persekutuan dan gereja, bahkan pelayanan. Firman Tuhan sudah mengatakan apa yang akan terjadi dengan mereka, apa yang akan terjadi dengan saya, dengan saudara. Jika kita setia, kita akan bersama Kristus. Jika kita tidak setia, kita tidak akan bersama Kristus. Pribadi lepas pribadi, saya bisa pilih, saudara bisa pilih. Kenapa mungkin saat ini juga mungkin orang-orang Indonesia, belakangan ini saya lebih dengar banyak ke gereja-gereja bule, saudara. Kenapa? Mungkinkah positif, mungkinkah negatif, saudara? Karena di gereja-gereja Indonesia terdapat kebanyakan negatif, mulut jorok, persahabatan yang tidak beres, saling tipu dan menipu, saudara. Tetapi kembali, jika saya dan saudara yang seharusnya sebangsa bisa lebih menjangkau bangsa Indonesia, jika saya dan saudara mau kembali ke dalam kebenaran Tuhan, untuk tidak berlari kepada tujuan panggilan duniawi, tetapi mengarahkan hati dan hidup ini kepada Kristus, yang bukan hanya menyelamatkan kita, yang menjanjikan penyertaan di dalam dunia yang penuh dengan keberatan hidup, penuh dengan tipu daya, tipu muslihat, saudara, penuh dengan iming-iming, saudara, yang akan membuat saya dan saudara tidak bisa berbuah untuk Kristus. Akankah saudara dan saya mau berubah dibentuk
Sehingga buah-buah yang dari Kristus itu nantinya boleh berubah, muncul. Bukan jadi pengkhotbah, bukan jadi penyanyi, tetapi jadi pribadi-pribadi Kristen yang sesuai Tuhan sendiri panggil kepada diri saudara. Jika saudara diberikan satu panggilan untuk bekerja, menghasilkan uang banyak, bukan untuk akhirnya saudara, untuk menyupport pelayanan Tuhan. Jika saudara mau dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, itu panggilan pribadi saudara, ataupun hal-hal yang lain saudara. Saudara harus dapatkan di dalam Tuhan. Saya harus dapatkan di dalam Tuhan. Kalau tidak, hidup kita tidak akan pernah lebih nikmat di dalam Kristus. Sehingga kembali saudara, apa yang menjadi bagian akhir dari ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kembali. Jangan mundur. Jikalau mundur, kita balik lagi, kita lanjutkan apa yang sudah Tuhan perkenankan kita lakukan. Jikalau mungkin saat ini kita dalam masa-masa kemunduran secara pribadi, balik, layani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Tiada yang lebih indah lagu yang saudara bisa nyanyikan. Tiada yang lebih indah selain mengikuti dan melayani Kristus. Sehingga dari sini saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 kita akan baca ayat pertama sampai dan ketiga. Berikutnya saudara boleh baca sendiri sampai dengan ke-8. Ibrani 12 ayat pertama sampai dengan ketiga. Mari kita baca bersama. 2, 3. Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Setidak-tidaknya janganlah saya dan saudara menjadi bagian orang-orang berdosa yang membuat manusia lain itu tidak kembali kepada Kristus, mengejek mereka. Tapi jika saya dan saudara saat ini mau berkomitmen kembali, diejek oleh istri, oleh suami, oleh anak kita sudah diingatkan. Jangan takut. Melayani Tuhan itu mungkin akan ada air mata. Melayani Tuhan itu mungkin akan banyak ejekan di sekitar saudara. Melayani Tuhan itu mungkin harus meninggalkan kemalasan-kemalasan kita, saudara. Comfort zone kita harus kita tinggalkan. Kita diingatkan untuk melihat Kristus yang dengan tekun menanggung salib bagi saya dan bagi saudara. Dari situ kita boleh dikuatkan. Dari situ saya yakin apa yang sudah kita lakukan selama ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh melanjutkan melalui saudara-saudara yang ada. Jika saudara mau kembali kepada firman Tuhan, jika saya mau kembali kepada firman Tuhan, dengan tujuan panggilan surga, kita boleh menerima anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jikalau ternyata panggilan ataupun keselamatan yang daripadamu sebenarnya hanyalah anugerah semata, Bapa.